kesempatan anak-anak. Jadi itu tuh pada bermunculan, Bu. Saya sampaikan, saya panggil anaknya dan orang tuanya. Tio, matematika kebetulan. Saya ingin dia juara. Apalagi dia pengen masuk ITB. Nah, terus berjuang ya nak ya. Saya kasih motivasi, orang tuanya saya panggil, saya tanya. Malah ibunya juga saya tegur. Dia cerita soalnya. Saya marahin karena dia belajar terus. Ibu, kalau anak-anaknya belajar terus, ingatkan jangan dimarahin. Dimarahin karena ada keperluan keluarga dia nggak bisa ikut. Nah, ibu berarti nggak memahami anak, kata saya. Anak punya cita-cita luhur itu loh, Bu. Kita dukung. Saya tanya orang tuanya apa? Ternyata guru honorer. Saya tidak membebankan biaya. Yang penting ibu di rumah jaga baik-baik anak ini, didik yang baik, beri makan yang bagus. Saya kayak gitu ya. Makanan bergizi, vitamin. Perhatikan, kita dorong semuanya. Dan saya panggil wali kelasnya, tolong sampaikan kepada guru-guru, jangan bebani anak ini sampai lulus, sampai ujiannya KSNA-nya nembus nasional. Saya bilang kayak gitu. Bebaskan semua dari mata pelajaran. Ini kan mereka belajar. Ya, kalau ibu dan bapak mengetahui filosofi Merdeka Belajar yang sekolah penggerak, guru penggerak, nah itu seperti itu. Jadi ibu dan bapak mengembangkan kurikulum itu sesuai bakat, minat, potensi anak. Nah ini yang akan kita lebih perhatikan. Saya apresiasi, saya beli itu pembinaan setelah melalui pembinaan dari mulai seleksi awal sampai sekarang dibina oleh orang profesional. Saya bayarin, ya sekolah bayarin. Saya sampaikan juga, nah ini uang untuk biaya pembinaan kamu itu dari teman-teman. Kamu harus ingat itu, ya. Jadi bersyukur, berterima kasih pada teman-temanmu. Ya, saya begitu. Saya kadang-kadang keluar duit sendiri, Bu. Kalau dalam hal segala macam, kalau yang bila mana memerlukan. Waktu awal saya ke SMA 13 itu udah ada uang juga, rapat apa segala macam dengan orang tua siswa, saya ngeluarin duit, Bu. Jadi memang dari dulu sejak saya jadi guru juga begitu, maka anak-anaknya berprestasi. Saya nggak peduli dengan apa kata teman-teman saya. Memangnya saya kan bahasa Inggris, memangnya bahasa Inggris aja yang penting. Tapi buktinya anak-anak saya yang saya bimbing at English Club dulu, saya di SMA 8 Bandung, itu maju semua. Ada yang mendapat beasiswa ke Medical School Harvard, ya, ke mana-mana, ke Australia, ke Inggris, ke Amerika. Nah itu, ibu dan bapak, ketika kita memberikan kesempatan pada anak-anak seluas-luasnya, di situ anak-anak makin berupaya untuk melakukan. Dan anak-anak sekarang itu luar biasa, ibu dan bapak. Dalam hal teknologi, dia lebih maju dari kita dalam mencari solusi. Ternyata dia kreativitasnya luar biasa. Jadi saya marah tuh kalau ada guru yang dia berarti tidak memahami karakteristik peserta didik dan potensi-potensi yang harus dikembangkan. Apresiasi sebenarnya. Jangan membebani anak-anak. Udah fokus masuk Olimpiade Matematika, tidak boleh dibebani apapun. Saya begitu. Nah ini memang jadi leader harus punya visi dan misi, ya, harus punya ketegasan di situ. Dan saya juga kan merujuk pada visi wujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, berprestasi, kreatif dan inovatif. Jadi saya sampaikan, mengapa saya sampaikan terwujudnya bukannya anak-anak kita belum menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, tapi kita terus menjagai, membentuk, mengarahkan kepada anak-anak kita sampai betul-betul kafah kalau Islamnya ya Pak ya. Nah itu betul-betul seperti itu, sesuai dengan agama yang dianut mereka masing-masing. Di sekolah kami juga ada Muslim, ada Hindu, Buddha, ada Kristen, ada Katolik, semua. Tidak ada kebinekaan itu muncul, ya. Jadi saya juga di mana orang-orang memiliki kesempatan, ayo kita dorong seperti itu. Sampaikan kepada kepala sekolahnya, jangan harus ada instruksi di kepala sekolah bahwa ini kasihan anak-anak
Anak-anak Indonesia itu luar biasa Ibu dan Bapak. Saya ke Amerika 3 kali, ke Inggris, ke Cina, dan ketika saya ke Amerika, ke Inggris, anak-anak ke Inggris terutama ya, waktu ke Bristol, itu banyak anak-anak orang-orang Indonesia kan yang bekerja di penerbangan. Itu di Indonesia nggak ranking, di sana ranking. Karena kita memang udah terbiasa dengan menjejali berbagai macam pengetahuan. Tetapi satu hal, skill itu kadang-kadang kurang. Nah ini kita harus berimbang seperti itu. Skill, soft skill terutama ya, attitude dan behavior ini penting banget ya. Akhlak mulia yang belum kita wujudkan dalam visi pendidikan kita itu. Nah ini yang peran kita merupakan garda yang paling depan ini Bu dan Bapak. Ini adalah pembentuk generasi bangsa yang luar biasa, sehingga memang kita harus betul-betul berperan aktif untuk memajukan bangsa. Nah itu salah satunya, kita dorong anak-anak berprestasi. Jangan nah, itu sedih saya kalau udah kayak gitu, sedih banget. Nah itu mungkin ya pengalaman saya seperti itu. Jadi saya juga minta Ibu dan Bapak, kalau ada pengalaman praktik baik yang terkait dengan portofolio, silakan saja kirimkan ke saya ya, untuk menambah contoh atau best practice untuk memperkaya naskah kita. Itu saja. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang disampaikan Ibu dan Bapak, silakan. Sebelum nanti saya serahkan ke Ibu Dr. Widi terkait dengan rencana besok. Semua sudah siap ya? Semua sudah paham ya? Jadi yang dibahas awalnya memang kami dengan Bu Widi itu mendapatkan informasi pengetahuan dari Pak Direktur yang lama bahwa membuat naskah itu yang sederhana dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak teoritis, tidak berbelit-belit. Makanya kadang-kadang kita biasa menulis dengan akademisi yang harus teratur. Tadinya nggak ada bab-bab, saya tidak memakai bab-bab rasional bla bla bla, langsung seperti buku bacaan biasa yang mudah dipahami. Nah tapi kemudian ada konsep yang baru. Ini saya juga tadi berdebat ya, kita pendukung yang lama. Karena nah ini kita juga Bu Dr. Widi apalagi udah S3, jadi udah biasa menulis karya ilmiah, disertasi seperti apa. Nah, jadi ini bedakan karya ilmiah dengan naskah-naskah yang ditujukan supaya pemahamannya mudah diserap oleh kita semua. Bayangkan yang di Papua, bayangkan yang di belahan pedalaman Kalimantan, bayangkan di remote area, itu kan belum tentu sama dengan kita yang punya keuntungan geografis ya. Di kota besar juga belum tentu ada guru-guru yang semua sama kompetensinya. Jadi ini supaya naskah ini memudahkan dipahami, maka kita pun menyusunnya tidak bertele-tele, tidak teoritis, tetapi merupakan praktik-praktik baik, kemudian kita angkat. Maka teori-teori pun, konsep-konsep pun sederhana sekali sebetulnya. Nah, kita ngambil dari kutipan SE, nah, kita deskripsikan menjadi sebuah naskah yang bisa mudah dipahami dan menjadi bekal kawan-kawan kita semua. Itu mungkin yang Ibu perlu Bapak pahami. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya Ibu dan Bapak mungkin tidak perlu nomor saya ada di sana ya, di grup ya. Ibu Eha Julaiha, Kepala Sekolah SMA Negeri 13 Kota Bekasi. Nomor HP-nya ada di situ 0822 1915 0245, adalah di situ ya, di grup ya. Silakan, nanti kita tetap bersilaturahim. Nah, tadi kemarin apa tadi ya kata Pak Sulihin, silaturahim itu memperkaya
rizki, memperkaya pengetahuan, Panjang umur. memperpanjang umur ya. Kan bisa ketawa ketiwi ya dengan teman-teman kita ya. Kalau di rumah aja belum tentu bisa ketawa ketiwi, tadi dengar kenyang, dengar apa gitu ya. Tuh. Bapak yang belakang itu paling senang dah. Pak, tenang, tahan ya. Sampai hari Sabtu. Ya sudah. Ya nggak apa, kita seriusan ya, serius tapi santai ya, biar kita tidak tegang. Saya gitu kalau bicara dengan siapapun, saya dekat dengan TU, dengan OB, dengan siapapun sudah biasa. Walaupun ayah saya dulu juga dirjen pendidikan masyarakat tahun berapa gitu ya, tapi saya tidak pernah meminta apapun, kedudukan apapun kepada ayah saya. Saya harus berjuang sendiri, jadi kepala sekolah pun berjuang sendiri, jadi apapun berjuang sendiri ya. Itu yang kita sampaikan, nilai-nilai kemandirian. Nah itu, terima kasih Bu dan Bapak sekali lagi atas kerjasama dan bantuannya. Semoga menjadi ladang ibadah kita semua dan diberkahi. Amin. Kemudian juga dilapangkan rizkinya, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Widin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini sehingga menambah saudara ya. Jadi nanti kalau saya sesat di Riau atau di Jambi atau di mana ya, saya pernah 3 hari itu ke Jambi ke 3 daerah Pak. Jabung Barat sehari, Jabung Timur langsung ke apa yang pusat ya. Itu SMA 3 itu apa berapa ya, lupa saya lah. Terus ke Rio juga ya, tapi hanya di kotanya. Oke, selamat berjumpa. Yuk kita tepuk tangan betul yeah. Yang betul gini. Sangat mengingatkan ya, jantung dan paru-paru serta ini kita saling bertemu. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua, barokah dan sukses selalu. Alhamdulillah ya. Nah untuk besok N9, karena ini tidak ada kaitannya dengan ini sebenarnya pembelajaran untuk ringan, penulisan ringan saat itu, betul kata Bu Eha. Makanya apa ini judulnya? Saat itu juga sudah dirumuskan bersama ya oleh para pembahas. Judulnya adalah pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna di situasi khusus. Khusus itu bukan hanya pandemi saja. Kalau di Riau misalnya ada kebakaran hutan, itu kan asap ya. Itu harus belajar di rumah, harus ya. Terus di Bengkulu juga ya, karena situasinya di Jambi, di Dau itu juga sulit loh ya. Daerah Dau itu juga harus itu masuk ke kondisi khusus. Jadi saat itu bahasanya sederhana sekali, betul ya. Kalau memang ilmiah sebenarnya sudah selesai saat itu, kita karya ilmiah, tapi bukan saat itu, bukan teman-teman. Jadi kita supaya guru dari Sabang sampai Merauke itu mau membaca ya, mau memahami dan mudah dipahami serta diterapkan gitu, diimplementasikan. Jadi manggo ya, nanti ketua dibagi saja 4 kelompok, sama atau musama atau di rolling, silahkan kelompoknya sama aja lah. Mau sama aja? Sama aja. Monggo sama aja. Kebetulan ada 4 bab dan ada 4 lampiran best practice. Itu juga. Ya, silakan kalau ingin menambah apabila memang ada. Best practice-nya di situ simple, bukan best practice yang untuk kenaikan golongan. Ya. Jadi hanya di situ simple sekali. Ya, apa pendahuluannya, isinya seperti apa? Ya, prakteknya seperti apa, evaluasi tindak lanjutannya, itu saja. Iya. Coba. Jadi nanti kalau Kelompok berapa teman-teman saja? itu memang yang diharapkan supaya apa? Teman-teman mau menulis. Sedangkan untuk kenaikan golongan juga sebetulnya di buku 4 itu tinggal nambah saja nanti. Ya, tinggal ditambah pengesahan, kata pengantar, terus ya lampiran penilaian, apa semuanya ada. Karena kebetulan saya juga tim penilai di Provinsi Jawa Barat.
Nah, Bab 1. untuk Kelompok itu 1. tidak usah panjang lebar, nanti saya serahkan ke Bapak Ketua Baik. yang sudah berpengalaman. Monggo Kelompok 1. pembagiannya masih misalnya Atau mau di ini rolling dulu. yang tadinya kelompok 1 menjadi Atau keempat atau dimasukkan. gimana, Iya. silakan saja ya, strateginya nanti seperti apa. Yang penting besok siang sebelum sholat zuhur itu sudah selesai presentasi kelas ya. Sebelum sholat duhur. Siaplah, insyaallah. Jumatan dulu ya. Maaf. Atau sebelum? Maaf. Besok hari Jumat ya. Jumat ya. Ya berarti Jam 11. Ini bisa dibagi sekarang atau nanti? Ini bisa dibagi sekarang atau nanti? Bagi sekarang. Sekarang aja. Ya. Coba panjangan tentukan, panjangan tentukan. Kelompok 1 apa? Kelompok bekerja kan nanti Daftar- ada di daftar kamar isi. masing-masing atau Daftar isi, terus sampai Sampai bab 1. biasanya nggak Ya. boleh malam ya. Ya, daftar isi. Nggak boleh. Terus 1. Hah? Sampai bab 1. Bab 1 Ya, aja. boleh. Karena Bab kan 1. sekarang memang Tapi lihat isinya sudah banyak kali hal ya yang gitu. ya Kelompok 2. untuk efektif ya. Kelompok 2, efektivitas bab untuk 2. teman-teman Terus? saling bertukar Kelompok 3. pikiran di situ. Ya, saya rasa itu saja. Kelompok 3. Monggo Bapak Ketua. Ya. Terima kasih Kelompok 4, sebelumnya. bab 4. Semangat, Kesimpulan. sukses, ya, Hah? dan sehat Daftar pustaka. selalu. Itu yang diharapkan. Kesimpulan dan daftar Ya, pustaka. sehingga nanti Terus bapak-bapak ini, Pak. mendarat di Ini. Wah, ini rumah banyak ini. masing-masing Kita dengan praktek baik sehat, itu sesuaikan selamat, dan dengan kuat. kelompok. Kelompok 1 berarti Ya, Ini, terima baik, kasih. ada 4 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter, juga Bu Eha, terima kasih. Singkat saja teman-teman, barusan sudah dilihat sepintas, tolong dibantu Pak Budi. Pembagian kelompok kita langsung saja ya. Kelompok 1 mulai dari daftar isi dan bab 1 ya. Gitu. Kemudian kelompok 2, mana kelompok 2? Oh ini. Bab 2 sajalah ya. Kemudian kelompok 3, tapi nanti ada tambahan masing-masing. Bu Dokter ada 4 apa best tadi? practice. Ada best practice. Best practice-nya ya. Oh ya baik. Kita bagi satu-satu ya nanti. Nah gitu supaya kita punya pengalaman juga. Kelompok 3 bab 3 ya. Kelompok 4 bab 4 plus daftar isi. Daftar pustaka, maaf, daftar pustaka. Kemudian best practice-nya ABC sesuai dia. sesuai kelompoknya yang A ya, ABC bisa ABCD. A berarti kelompok 1, B kelompok 2, C kelompok 3, dan D kelompok 4. Itu saja, dan mudah-mudahan harapan Bu Dokter bisa kita penuhi. Besok apa sebelum? Sekarang lanjut aja sama saya, masih 1 jam lagi. Oh gitu? Supaya Pak, besok selesai. siap. Paling tidak sudah ada gambaran-gambaran umumnya. Baik. Terima kasih. Mari teman-teman kita manfaatkan saja. Tapi begini, air. Nah yang mau asar, ada yang sudah dijama barangkali dan yang belum dijama monggo. Asar dulu ya, monggo. Sambil saja ya Bu ya. Sambil monggo ada musola dekat. Air sudah. Itu air apa? Snack. Silakan diambil snack. Sambilan. Tetap kita sesuai dengan jadwal saja bubarnya ya. Jam 5:30 memanfaatkan waktu. Terima kasih Bu Dokter dan Bu dan teman-teman.